Al-Ahzab sekedar ayat 72. Sunnatullah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalaqa min qabl. Oh, genap puluh itu. Ya Allah. Sepahili. Begini. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibali fabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات
وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا أتأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا في الأرض ولا أصغر من
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seraya membacakan puji kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan hidup yang terakhir roh kita yang masih tertanam dalam jiwa raga kita
dengan meniatkan bahwa subuh kali ini di bulan Ramadan di hari ke-11 nyawa kita yang terakhir, hidup kita yang terakhir. Kita niatkan agar supaya ketika kita meniatkan bahwa subuh kali ini di bulan Ramadan hidup yang terakhir, maka segalanya akan diniatkan oleh kita seraya aktivitas kita, baik yang ibadah mahdhah, yang wajib, yang dirukunkan, yang netuk kaunggal jalmi numahdhah, atau ibadah yang ghair mahdhah, yang sunnahnya kita niatkan bahwa semua aktivitas kita berniat untuk ibadah kepada Allah, sehingga ketika Allah menjemputnya lewat malaikat Israel yang setiap detik menit selalu menguntit kita, selalu mengikuti kita tanpa dengan alasan apapun. Ketika malaikat Israil mendapatkan tugas dari Allah untuk menjemput ruh seseorang hambanya, maka mau tidak mau moal tiasa di halangan kunanaon deui wayahna bila takdir tos menjemput untuk memanggil untuk menghadapi Allah, maka kita harus rela dan siap menghadapinya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena takdir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti hak bagi hambanya, hak bagi makhluknya, apapun bentuk makhluknya, dari manapun Allah ciptakan, baik itu dari tanah, baik itu dari api, baik itu dari cahaya, dari nur, sekalipun dari udara, tina hawa, ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seseorang dijemput oleh Allah, tidak bisa lagi dihalangin apapun. Apakah kematian itu memilah dan memilih seseorang? Tidak. Apakah kematian itu apabila sudah datang, datangnya itu kepada orang yang sedang sakit? Tidak. Apakah ketika jemputan maut itu datangnya kepada orang yang sedang bugar belugar? Pasti. Inilah yang disebut dengan takdir. Dimanapun keberadaannya, maka ketika Allah menjemput, mau tidak mau, itulah takdir Allah. Apakah
kematian itu melihat orang sudah tua? Apakah malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa itu kepada orang dewasa? Apakah malaikat Israel ketika diperintahkan dan mendapatkan tugas di Allah untuk menjemput nyawa hambanya kepada orang kecil, bayi yang masih dalam persusuannya, bahkan yang masih dalam kandungannya, bisa terjadi? Inilah yang disebut dengan niatkan segala sesuatu aktivitas kita yang baik menurut Allah, baik menurut syar'i, maka niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah menjemputnya, ketika Allah mengambilnya, dalam keadaan aktivitas sekalipun yang baik menurut ajaran syar'i, diniatkan dengan ibadah, mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apakah banyak yang terjadi orang yang sedang beraktivitas dijemput oleh Allah? Banyak. Apakah orang yang sedang berbaring di rumah sakit di rumahnya, ketika itu Allah menugaskan kepada malaikat Israel dijemput oleh Allah? Ada. Bahkan paling terbanyak. Bahkan orang menafsirkan ketika orang itu diberikan sebuah cobaan oleh Allah dengan penyakitnya, maka orang penafsirannya banyak, pasti orang itu akan menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut. Yang paling berbahaya, masih untung oleh Allah diberikan ujiannya, ketika meninggalnya adalah dalam keadaan sakit dan bahkan masih mengingat keluarganya, mengingat Allah, mengingat Al-Quran, bacaan Al-Quran, itu masih untung. Karena orang yang sedang menghadapi sakaratul maut 1 jam, bahkan sedikitnya setengah jam, oleh Allah diberikan dulu kesempatan untuk apa? Bertaubat kepadanya. Untung Pak Bu, anu meninggalnya dalam keadaan sakit, bisa beristighfar terlebih dahulu, bisa zikrullah terlebih dahulu, didampingi sama suaminya, didampingi sama istri yang tercintanya, didampingi sama anak-anak yang tercintanya, dibimbing dengan talaqin la ilaha illallah. Ibu bapak masih mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat zikrullah kepada Allah, dituntun ku putra anu saleh, hafidul Quran, didampingi ku suami anu saleh, anu ngabimbing selama hidupnya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, menuturkan kalimat tauhid, didekatkan pada telinga kanannya. Masih untung Pak, dapat kita bayangkan jika seseorang itu meninggal dengan istidlal dengan kebenuhan Allah, meledak, meninggal di tengah sawah, tiba-tiba sedang membawa mobil jebret diadu, sedang mengendarai motor
meledak, tabrakan, dan sebagainya, tidak sempat dulu untuk bertobat kepada Allah. Dapat kita bayangkan, apakah meninggalnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dapat kita bayangkan, Pak. Tapi ketika itu kita berbaring di rumah sakit, didampingi sanak keluarga kita, dituturkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jikalau tidak mampu lafaz yang tadi la ilaha illallah, cukup dengan Allah, Allah, Allah. Tuturkan oleh sang istri, tuturkan oleh sang suami, tuturkan sama sang anak yang soleh, kepada telinga ibu dan ayahnya, kepada istri suami yang tercinta. Jika tidak mampu lagi mengucapkan Allah, 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 maka di situ diperintahkan cukup dengan hu mampu. Nah, syukur masih mampu, Pak. La ilaha illallah. Cek lagi. Ninggalkan, Pak. Ketika mata kita melihat ruh keluar dari bahan kita, dari lalai kita, memperlihatkan pandangan pileleyan raga dengan ruh kita, dilihat oleh matanya ketika keluar. Apakah yang akan kita rasakan ketika itu? Jangankan kita sebagai manusia yang biasa, ini muhasabah banyak-banyak. Kita sebagai manusia biasa, dapat kita bayangkan jemputan syakaratul maut yang akan datang kepada hamba. Jangankan kita yang masih banyak berlumuran dosa, ketika baginda Rasul pun yang sudah dijamin oleh Allah, dimaksum oleh Allah dari segalanya, dapat merasakan sakitnya sakaratul maut, sehingga menggigil badannya, menggigil ketika baginda Rasul mau dijemput oleh malaikat Israil, menggigil badannya melihat jemputan yang ditugaskan oleh Allah. Dan ketika itu malaikat Israil menyampaikan, wahai Muhammad, aku datang kepadamu, aku datang menemuimu karena perintah Allah untuk menjemputmu, wahai Muhammad. Itu baginda Rasul. Dapat kita bayangkan baginda Rasul yang begitu dimaksum oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul oleh Allah, dapat merasakan betapa dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah dalam rangka memelihara keimanan kita dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Karena salah satu pemeliharaan iman dan takwa adalah banyaknya muhasabah.
dengan muhasabah kita kepada Allah, maka iman kita akan tumbuh dan kuat dalam jiwa kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena yajudu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang kuat, iman itu kadang-kadang lemah. Andai kata iman itu sedang kuat, pasti kita akan beraktivitas sesuai dengan perintah Allah datang dalam hati kita. Jangankan diperintahkan oleh orang lain, tetapi akan tumbuh dan datang dalam kalbu kita, dalam pikiran kita. Untuk apa? Memelihara keimanan dan ketakwaan melalui qiyamul lail, melalui bacaan Al-Quran, memberikan sedekah. Itu dalam rangka memelihara keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi awas Pak, jangan sampai iman kita, ketakwaan kita sia-sia, yang mengakibatkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, yang mengakibatkan perbuatan kita yang baik menurut Allah tetapi mudabdabun. Anu kumaha, anu mudabdabun teh, anu kumaha ibadahna anu teu ditarima ku Allah teh. Urang jelaskeun filosofis seorang ahli sufi, ulama sufi, Syekh Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli sufi, ulama besar di zamannya. Beliau berkata kata yang mutiara. Kumaha kata-katanya Syekh Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi perempuan, suaminya adalah ahli sufi juga, yaitu Hasan Al-Basri, seorang ulama besar ahli sufi. Beliau mengatakan, wahai ya Allah, andai kata aku beribadah kepadamu karena aku takut dengan api neraka-Mu, maka aku masukkanlah ke dalamnya. Ini seorang ahli sufi, Pak. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata aku beribadah, sholat, sahur Ramadan, membaca Al-Quran, karena aku takut kepada api neraka-Mu, maka aku masukkanlah ke dalamnya. Bayangkan, ini kata-kata filosofis seorang ulama ahli sufi. Artinya bahwa seandainya kita beribadah kepada Allah karena takut dengan api neraka, kita melaksanakan ibadah saum karena takut api neraka, karena ada sesuatu oleh orang-orang ahli sufi, ulama-ulama sufi, itu belum termasuk ibadah yang akan diterima oleh Allah. Kan ada orang menjalmi bodoh, Ustaz. Orang ada jalmi bodoh, candugi kadinya mah. Dan mereka mah udah sampai yang disebutkan dengan masuknya karena rel ibadah, disebutkan mahabbah, cinta ke Allah, terus dugi mereka. Pangana disebutkan ke ulama sufi. Anu tos tebih sareng kehidupan keramaian duniawi. Hidup lagi ujlah, aya lagi di leuweung, di tempat-tempat anu sepi. Ibadah we anu dinaon teh
nu dijalankeun mana setiap detik, setiap hari, setiap jam. Zikrullah, ibadah kepada Allah. Mereka sudah sampai sesuai dengan keilmuannya. Anu disebutkeun mahabbah na cintana kana Allah teh geus dugi. Ngan urang turutan ku urang. Piraku urang ge teu mampu mahabbah ka Allah, cintana ka Allah teh sing sejauh mana urang teh. Minimal anu tadi ketika Allahu Akbar datang ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Minimal itu untuk mencintai Allah. Dan candugi anu tadi. Lanjut kata Syekh Rabi'atul Adawiyah dengan kata-kata yang tadi, ya Allah, andai kata aku beribadah kepadamu karena takut dengan api neraka, maka aku masukkanlah ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena aku mencintaimu ya Allah, maka bukakanlah pintu surga untukku. Cinta heula ka Allah, caketkeun diri heula ka Allah. Ulah karena sedekah, ulah karena ibadah saum, hoyong lebet kasawarkeun Allah. Keun da eta mah tos janten jaminan ngan ulah jadi tujuan bahwa orang ibadah teh kusabab sieun ku api neraka, kusabab orang ibadah teh hoyong lebet kasawarke geningan ditilai ku ahli sufi ku jalmi-jalmi nu ibadah mah yen eta teh can termasuk orang beribadah kepada Allah. Jauh paling ka urang tebikeun minimal tadi ketika ada panggilan dari Allah melaksanakan ibadah saum Ramadan dina dintenan anu ka-11 ayeuna, panggilan Allah, kekuatan iman kita sejauh mana diuji ku Allah. Biasana saum ti kawitan mah urang teh bingah anu tadi. Itu ujian dari Allah. Tapi Allah sudah jelas dalam Al-Quran, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum, maka orang menyambutnya ibadah saum pun dia merasakan hatinya bugar, bunga, lumal ayah hinggana. Itu adalah termasuk salah satu orang yang beriman kepada Allah. Tetapi kadieuna jeung kadieuna ujian jeung ujian semakin tinggi, semakin kuat, badai semakin tinggi, badai semakin kuat, iman semakin tinggi, badai pun semakin kuat. Disitulah ujian dari Allah. Sing kuat. Dina dinten ka-11 ieu urang tos melalui hari nu kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima sampai ka-11 tos terlewati. Menghadapi ujian selanjutnya, itulah ketinggian iman kita. Anu disebutkan yajudu wa yanqusu, mudah-mudahan henteu kurangan, tapi yajudu nambahan terus. Ujian anu tadi, peliharalah iman, peliharalah ketakwaan di bulan Ramadan dengan cara satu, qiyamul lail. Bangunlah di tengah malam. Ketika orang ketika situasi sedang sunyi, orang sedang nyenyak tidur, kita dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail. Hakikatnya ketika bangun jam 1, hakikatnya ketika bangun jam 12, pertengahan malam adalah itulah anugerah dari Allah, pilihan Allah dan kahade. Bangun malam teh ulah ngadukur kajangan wungkul, ulah ngadukur BAB wungkul, ulah ngadukur pipis wungkul. Anggo kesempatan. Nah itulah ujian dari Allah. Kuat itu, da urang mah rata-rata gugah wengi, tengah wengi, padahal kesempatan ngadukur pipis wungkul. Padahal di situ ujian, mampu tidak menghadapi itu. Tak we kana hate, tak we kana imtan.
menyiksakan tenang netepan qiyamul lailna, ambil abdas sok sanajan dalam keadaan dingin dan tidak kuat untuk memegang air. Itulah ujian Allah dalam rangka memelihara keimanan. Setelah itu datang ke rumah, datang ke masjid, Quran banyak, ambillah Al-Quran di rumah, walaupun dengan keadaan ngantuk, tidak mampu dan tidak kuat, tapi kita punya kebiasaan tadarusan, membaca Al-Quran dibuka, ngahanca sesuai dengan aturannya, maka itu salah satu dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan. Tapi ujiannya sangat besar dan tinggi. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat badai yang akan menghembas keimanan itu sendiri. Kan sing kuat, sing mampu. Dan geningan ulama barsi soge paham. Sepakat ulama, sepakat kiai ulama barsi soge, ingat ya? Sejarah ulama barsiso, seorang ulama, seorang kiai di zamannya, tapi dengan keimanannya itulah mungkin tadi ya judu wayang kusuk. Ulama barsiso seorang ulama yang memahami agama, dakwah dan sebagainya, tapi ketika datang ujian dari Allah, cobaan dari Allah, walaupun seorang ulama tidak mampu menghadapi itu, maka disebutkan lamun ajengan kiai ustad para ulama, maka setan lagi setan ulama, lamun ustad setan lagi setan ustad, lamun jalma biasa setan lagi jalma setan biasa. Seorang ulama barsiso di akhir hayatnya, nauzubillah su'ul khatimah, dia pertama seorang, di samping seorang ulama, seorang kiai, di sisi lain dia suka mengobati orang lain, disebut dengan tabib. Awal mulanya dia terperosok kepada jurang kehinaan, bahkan di akhir hayatnya dia kafir, berdosa kepada Allah, padahal dia seorang ulama, dengan tidak mampu melawan nafsu syahwatnya, dia terjerumus kepada jurang kehinaan sehingga dia mabuk. Setelah mabuk mengobati anak seorang raja, diobati, datang ke ulama barsiso, diobati ulama barsiso, digoda oleh setan dengan kemolekannya sang istri. Anaknya seorang raja diobati oleh beliau, seorang ulama barsiso, tidak mampu melawan syahwatnya, tidak mampu melawan nafsunya, yang pada akhirnya apa? Dia tergoda menghamili seorang putri raja. Cek setan, wahai ulama, anjen moal tenar lamun anjen teu ngareuneuhan heula ieu jalma. Lamun anjen tengah hamili ia istri seorang putri raja, tergoda, akhirnya dihamili. Wahai ulama barsiso, anjen moal terkenal, kalau seandainya tidak mampu membunuhnya karena anjen bakal wirang, lamun anjen teu mampu, ngan kudu minum heula anjen. Minum heula minuman khamar. Setelah minum dibunuh istri putri raja tadi yang dihamilinya. Akhirnya dia meninggalnya, matinya dalam keadaan durhaka, dalam keadaan berdosa kepada Allah. Itulah iman. Jadi intinya bahwa iman itu adalah tergantung siapapun orangnya, ya judu wayang kusuk.
Setidaknya kita harus bisa memelihara keimanan di bulan Ramadan dengan cara yang tadi. Satu, qiyamul lail. Yang kedua, qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jikalau kita mampu banyak bersedekah, berbuat baik kepada Allah, insya Allah itu salah satu dalam rangka pemeliharaan iman. Geningan lamun teu dipelihara ulama sakitu jegudna, ulama sakitu besarna, penyebar agama Allah, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan berdosa, berlumuran dosa, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Hadirin ibu bapak yang Allah muliakan, itulah tema dalam kesempatan ini. Kita dalam rangka pemeliharaan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, perbanyaklah kebaikan di dalamnya. Insya Allah iman kita akan kuat dan mampu. Mudah-mudahan ini menjadikan pondasi barometer bagi kita dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadoakan Allah mudah-mudahan orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.